Kenapa judi tidak dilegalkan saja biar pajaknya buat negara? Jangan-jangan itu juga menjaga agar negara ini nggak bubar. Saya udah ditemenin oleh Mbak Sari Febriana. Biasanya dia jadi host. Karena tidak ada narasumber, hostnya kita jadikan narasumber. Bukan. Tapi memang Mbak Sari ini tahu banyak daripada saya, daripada kita yang di ruangan ini tentang judi online. Karena Mbak Sari sebagai editor Desk Investigasi dan Jurnalisme Data pernah melakukan investigasi sampai ke luar negeri tentang judi online yang ada di Indonesia. Nah, Mbak Sari, kita akan mulai dari itu dulu deh. Mbakmu. Mbakmu nggak mau dipanggil Mbak, saya panggil Jeng biasanya. Jemu. Ya. Kita mulai dari itu, dari beberapa orang di Kementerian Komdigi ini yang kemudian ditangkap dengan tuduhan terlibat judi online. Itu sebenarnya gambaran besarnya seperti apa? Jadi sebenarnya kemarin waktu berita itu terus pecah gitu ya, rilis, kita di tim investigasi yang setahun lalu investigasi soal judol, itu nggak kaget. Oh, Sama sekali nggak kaget, cuman akhirnya ketahuan. jadi sebenarnya kita udah tahu ya orang-orangnya itu. Jadi setahun lalu, tepat setahun lalu, jadi kita kan investigasi itu cuma 3 bulan waktunya, Oktober, November, Desember. Jadi tepat setahun lalu ya, November. Ya sekarang November sudah. Kita udah punya informasi soal itu. Hanya saja waktu itu investigasi judol tuh kita harus memilih kan. Iya. Harus memilih apa yang mau kita bongkar nih, yang paling doable, yang paling memungkinkan dalam waktu 3 bulan itu apa. Jadi kita harus memilih dari judul apa yang mau kita bongkar. Akhirnya karena temuan dan segala macam itu yang memungkinkan adalah untuk membongkar siapa pebisnis judulnya, apa pebisnis judulnya, kita fokusnya ke situ. Isu judul tuh benar-benar luas banget. Termasuk juga misalkan keterlibatan dengan pihak-pihak lain si pebisnis ini. Bagian itu very very complicated. Jadi pihak lain tuh maksudnya pejabat pemerintah. Iya. Ini kan ekosistem ya. Ini sudah menjadi ekosistem gitu loh judul itu. Jadi nggak mungkin mereka bermain sendiri pasti. Harus mengusung prinsip kearifan lokal kita yaitu gotong royong. Asik. Gotong royong. Jadi kita harus menempatkan diri pada posisi mafia lah. Cara berpikirnya mereka gimana. Kalau lo punya bisnis gelap, lo nggak mungkin main sendiri dong. Betul. Yang harus lo jagain duluan siapa? Yang jagain duluan ya aparat, regulator, gitu kan. Kita harus punya orang-orang di situ, gitu loh. Jadi ya di wilayah-wilayah ini harus diamanin dulu, gitu. Yang paling harus diamanin ya di Kominfo lah, gitu kan, salah satunya. Walaupun ada instansi yang lain lah. Ini belum aja nih kebuka nih. Iya. Makanya itu masuk akal ya ketika ada yang di-spill di media kan paling tidak bahwa orang-orang ini 10 orang itu yang ditangkap, itu yang satu masih dicurigai, itu yang mengkurasi mana-mana situs judi online yang harus diberantas, mana yang harus dirawat. Yap. Oke. Dan katanya putaran uangnya gede banget. Iya, kalau itu eksponensial. Eksponensial. Udah eksponensial kan, udah year on year dibanding 2023 aja udah 200% lebih kan. Sekarang katanya 400 triliun. Putarannya 400 ya. Nah, aku balik ke yang soal orang-orang di dalam birokrasi ya. Itu sebenarnya kita udah ngasih clue tulisan setahun yang lalu. Jadi dari 19 artikel yang Kompas turunkan tentang investigasi judul, ada satu artikel yang sebenarnya bisa menjadi clue, yaitu apa judulnya? Situs judi populer tetap aktif. Bisa dicari nanti ya. Teman-teman bisa cari. Populer tetap aktif, tetap aktifnya ini ya. Tanpa VPN. Tanpa VPN. Jadi kenapa kita bisa tahu investigasi judul kita waktu itu setahun lalu dimulai dengan cara apa? Ini kan di balik berita ya. Dimulai dengan cara apa? Pertama adalah kita harus bermain judi. Jadi kita semua bermain judi. Kita masuk ke situs-situs judi itu. Apa yang kita dilakukan di situ ya kita main seperti biasa, memfamiliarkan ya diri dengan gimana sih bermain judi itu, berbagai macam slot lah dan sebagainya macam. Nah di situ kita ngedata semua nomor-nomor rekening yang ada di situs-situs judi. Setoran top up. Setoran depo ya, deposit gitu kan, kita harus bayar deposit. Jadi dari deposit itu kita juga tahu dari deposit 5.000 bahkan 10.000 itu bisa. Ini berarti saat itu kita berasumsi targetnya menengah bawah nih, gitu kan. Dia mulai ngejaring uang dari menengah bawah pasti. Iya, seharga biaya parkir kan. Ya, nah nomor-nomor rekening itu kita data seratusan. Kita data tuh satu-satu kita himpun, kita data seratusan, kan ada namanya. Nama-nama itu kita telusurin. Siapa mereka gitu kan. Gimana caranya kita cari nama-nama yang unik.
Nama-namanya nggak terlalu pasaran, nama-nama ini kita kumpulin, dari nama itu kita telusuri, kita cari, kita akhirnya dapet. Oke, siapa mereka sebenarnya? Kita cari, mereka ternyata orang-orang biasa yang rekeningnya tuh dibeli. Jadi Oke. kita datengin orang-orang ini. Benar-benar kita temuin, ada yang marah-marah, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang macam-macam. Jadi ternyata kalau ngomong judi online itu misalkan dia adalah tubuh, lehernya dia itu adalah rekening depo. Oke. Bukan di situ, situs. bukan situs, betul. Situs tuh jari aja. Yang kalau dipotong kayak bentuk cicak tumbuh Ya, lagi. tumbuh lagi, ya. Gitu loh. Jadi mau berapa juta situs pun yang diblokir itu nggak membuat pengaruh apa-apa sebenarnya. Kalau rekeningnya masih dibuka. Kalau rekeningnya ini Belum nggak dikat. dibabat. Oke. Nah, problemnya adalah rekening-rekening itu bukan rekening perusahaan judi kan, tapi rekening-rekening pribadi yang diperjualbelikan di pasar gelap. Dan jual beli rekening itu nggak ada pidananya. Jadi kita waktu itu juga beli rekening, kita nyari nih gimana caranya, kita pengen tahu cara mainnya. Kita beli rekening, kita cari tahu. Dapat tuh di media sosial banyak yang jual Ternyata rekening. seharga berapa tuh? 1 juta dapat? 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, rekening-rekening ini itu yang kita mintain pertanggungjawaban nih ke OJK dan perbankan. Kok bisa terjadi praktek jual beli rekening ini yang dipakai terus untuk nampung deposit judi? Dan Nah, itu kan sebenarnya ada lalu lintas uang yang janggal ya kalau dipakai. Itu mereka OJK atau perbankan juga nggak notice gitu, nggak memperhatikan bahwa oh ini unik, atau juga bagian dari pemain dan permainan itu. nah itu dia. Kita nyoba nanya ya. Cuman jawabannya memang normatif sih. Kan pertanyaannya adalah di dalam perbankan tuh ada prinsip namanya know your customer, KYC. Betul. Ini kok nggak jalan gitu loh. Tapi ketika kita minta konfirmasi, kan mereka berhak ya, ada suara lah di dalam tulisan kami. Ya jawabannya normatif semuanya, menegakkan KYC, ada enhanced due diligence, EDD, gini-gini. Itu semua kita nggak tahu juga implementasi pelaksanaannya gimana, buktinya kok satu orang buktinya bisa punya sampai 100 rekening nggak dibatasin tuh. Gitu loh. Jadi lo bisa ternak rekening dengan nama yang sama. Ya. Dengan nomor rekening aja beda sama PIN. Iya, lo bisa ternak rekening terus lo jualin. Dari satu rekening 1,5 juta. Kan lumayan kalau buat grassroots orang-orang bawah. Ya taruhlah satu bank 10 rekening ya. Mereka bodo amat mau itu buat nampung depo judi. Karena mereka juga ada target kali ya, uang makin banyak berputar makin bagus gitu. Jadi kalau putarannya gede Banyak ya ngapain. Bahkan konon ini baru-baru berita. Jadi bank-bank yang ada di dalam situs-situs judi, kan kita main tuh di situ, kita data semua bank apa aja. Semua bank besar di Indonesia, plat merah, swasta, termasuk bank syariah, ada semua. Belum lagi yang e-money ya, dompet digital. Itu ada semua. Ada semua, jadi sebenarnya ini menguntungkan banyak pihak. Iya. Termasuk orang miskin. Termasuk orang miskin, hingga sektor perbankan karena putaran uangnya besar. Terus kan sering kita dengar, oh di blokir sudah sekian ribu gitu. Coba tanya, isinya berapa Pak? Iya itu makanya dari blokiran itu cuma sekian miliar gitu ya. Boro-boro miliar. Nggak sampai. Berapa ratus juta? Terakhir yang aku dibisikin isinya cuma 60 juta. 60 juta. Kerucut banget ya. Sementara putarannya 400 triliun. Artinya apa? Artinya ya itu. Sebelum diblokir kan udah ditarik. Iya. Berarti dia udah tahu dong. Iya, kok bisa tahu? Nah, ini yang menarik. Nah, itu tadi. Jadi 11 orang, 10 orang yang ditangkap itu ya, di Komdigi itu peanut. Oke. Masih sangat peanut. Kita belum lihat sektor yang lain. Sama yang kayak tadi gue di awal bilang, ini suatu manifest dari gotong royong, harus ingat itu. Jadi nggak mungkin cuma di situ. Dan itu cocok seperti yang diomongkan oleh narsum kami setahun yang lalu ya. Ada di situ Mbak, ada di situ, ada di situ. Banyak ya. Tapi biasanya gotong royong itu bubar kalau ada pembagian yang nggak adil ya. Selama ini adil tuh ya, jadi aman mereka. Ya kita tunggu aja mudah-mudahan ya. Kita kan tinggal nunggu mereka pecah kongsi aja, gitu loh. Baru ntar teriak-teriak. Tapi kalau sampai serius teriak ya, semuanya ngomong itu kan nyeret banyak pihak. Bubar dong Republik. Sampai Republik bubar itu gara-gara judi online. Karena ini ekosistemnya tuh melebar dan meninggi.
Oke, baru-baru juga muncul ada wacana yang masih sayup-sayup. Kenapa judi tidak dilegalkan saja biar pajaknya buat negara? Jangan-jangan itu juga menjaga agar negara ini nggak bubar. Dan kira-kira gimana kalau itu dilegalkan? Seperti di negara lain. Gini ya, gue bukan moralis ya.